kulo sendiri tuh sudah melihat kulo tuh nggak punya masa depan gitu deh. dengan keadaan yang seperti itu. Ya Allah, aku mau ngapain lagi sih kayak gini, udah nggak punya cita-cita, udah nggak punya masa depan, udah hancur lah istilahnya nih waktu itu. Tapi ibu itu ya Allah luar biasa. Kayak ibu sama Mbak Uti kulo itu luar biasa banget. Nangis kalau bisa bertahan sampai sekarang itu ya melihat orang tua kulo, ibu sama Mbak Uti yang luar biasa banget. Akhirnya nih ketika saya menikah lagi, memutuskan untuk menikah lagi itu satu, saya nggak mau mencintai orangnya dulu, tapi harus direstui dulu sama ibu. Karena satu yang kulo pikir adalah kebahagiaan ibu kulo, kebahagiaan keluarga kulo. Enggak Neng kopinya Neng. Ya Allah kopinya. Alhamdulillah. Seruputan lagi. Boleh. Tapi ini panas banget loh. Ya panas Neng, sumpah panas. Iya, namanya juga baru ya. Fresh from the kompor. Selamat datang Neng Firda. Ya Allah, bestie aku. Sejak perawan. Berapa ya? Sejak perawan sampai kita kayak perawan lagi. Forever Young. BTW ngomongin Forever Young, selamat ulang tahun ya Firda. Yang ke-21. Oh 21, alhamdulillah ya, ulang tahun. Apalah usia itu hanya angka-angka. Betul. Yang penting adalah apa ya? Kematangan secara emosional. Medium rare. Kita lagi ngomongin steak. Oh iya. Gimana Neng? Sehat Neng ya? Alhamdulillah. Jauh lebih sehat dibandingkan terakhir kali ke sini. Kenapa yang bareng-bareng? Karena aku diet nih. Iya, tapi lebih fresh, ke menerapkan pola hidup sehat. Betul, sih. Karena kelihatan banget. Sudah kayak merasa jompo banget. Iya, merasa jombo banget. Bangun tidur rasanya kayak ditusuk-tusuk. Ya Allah, ditusuk apa itu? Ditusuk jarum nih. Oh, kirain ditusuk omongan netizen. Itu lebih sakit kayaknya. Lebih sakit ya. Iya, jadi karena masalah kesehatan, saya jalan itu juga udah gak kuat lama. Masa nih? Iya, sejombo itu ya. Masih muda. Masih muda lah, usia 30 tahun tapi metabolic age-nya itu udah 55. Wow. Nah itu akhirnya saya benar-benar menerapkan pola hidup sehat, mengganti semua junk food, fast food itu dengan protein, sayur, mengurangi karbo, biar lebih fresh, biar bisa mendampingi suami dan anak-anak nih. Tapi Ning sejauh ini turun berapa kilo Ning? Dari awal ke sini yang podcast pertama. Itu berapa ya? Alhamdulillah sih 15 kilo. Sekitar 15. Wow, ini bisa suara sound keplok. Iya. Luar biasa 15 kilo. Susah nggak Neng untuk pola hidup yang awalnya kita suka jajan pentol, cilok, sempol, terus ke pola hidup yang sehat, defisit kalori. Perasaan dulu kita tuh ya Allah kalau nggak makan nasi tuh kayak belum makan. Iya bener. Dulu mindset saya gitu Neng. Kalau nggak makan nasi tuh belum makan. Kayak nggak kenyang gitu loh kalau nggak makan nasi. Tapi pelan-pelan Neng. Karena emang udah niat. Terus pokoknya demi kesehatan. Bahkan saya sempat didiagnosa PCOS, nggak bisa punya anak lagi. Sama dokter itu kan udah pakai USG vaginal nih. Gitu. Terus Bu ini harus diturunin berat badannya, harus olahraga. Dan waktu itu saya tuh nih dok, saya tiap hari tuh nge-gym dok. Wow. Every day, literally every day. Cuma minggu tok libur nih. Loh tapi kok gak turun ya? Kok gak turun? Nah ternyata tuh salahnya saya adalah nge-gym doang tapi gak defisit kalori, gak menjaga pola makan. Itu kayak nihil. Mungkin turun dikit naik lagi gitu. Jadi memang kalau diet itu memang harus ada beberapa komponen. Yang pertama meal plan, menerapkan meal plan yang sehat kayak defisit kalori misalnya. Satu hari itu mengkonsumsi kalau kulo ya 800 sampai 1000 kalori itu dari dokter. Terus harus olahraga. Jadi percuma kalau cuma defisit kalori nggak olahraga gitu. Tapi kalau kulo ada tambahan nih karena di klinik ya, saya kan di klinik tit. Nggak di endorse soalnya. Kok
kok enak. Iya, klinik tit itu ada dokternya, ada nutritionnya, ahli gizi sama ada treatmentnya nih. Oke, gitu. berarti tetap harus dalam harus dalam pantauan dokter. Iya, konsultasi dulu ke dokter, disarankan ambil program yang mana nih, gitu. Kalau orang pengen instan misalnya, kan banyak nih DM, bisa nggak ini kalau treatment doang? Nggak bisa kalau nggak ngatur pola makan sama olahraga. Iya, tetap semua itu ada effortnya. Nggak bisa effortless, tetap olahraga. Defisit kalori itu penting kalau mau turun berat badan. Olahraganya nih tapi cuman jalan kaki, treadmill, jalan cepat. Karena tadi ya balik lagi yang tadi kok nge-gym nggak turun-turun. Iya. Ternyata kata dokter, kalau saya tuh masih overweight, belum di BB normal, BB ideal. Ketika saya gym, angkat beban, dia akan membuat menumbuhkan otot di atas lemak, jadi bulky gitu nih, gede. Gitu. Jadi harus diturunin. Pembentukan massa otot. Jadi harus diturunin dulu. Aku nggak tahu ya kalau di luar sana dokter-dokter atau yang ahli gym tuh gimana. Tapi ini kata dokter aku kayak gitu nih. Jadi aku kulo saya nggak bawa campuran. Berarti nanti berat badan itu berusaha untuk ideal gitu kan, sesuai baru dengan TB dibentuk gitu. Pakai angkat beban. Tapi emang kelihatan beda ya Neng Firda ya. Alhamdulillah. Tapi yang nggak ya? kelihatan beda, yang nggak berubah dari Neng Firda itu adalah hatinya yang baik, yang lemah lembut. Alhamdulillah ya Allah. Tetap jadi Neng Firda nggak bawa ini nih, nggak bawa ya dompet. Kan sekarang kan bisa transfer nih. Oh iya, oke. QR. Tahu deh, terserah. Lah nih kalau katanya Ning Hilma itu, jadi kan ngerasain Ning Hilma. Nih kalau katanya Ning Hilma itu, Ning Firda itu adalah pawakan ratu. Waduh. Ya jadi waktu kita ke acara halako di Trawas itu kemarin Ning sama Ning Hilma narasumbernya, beliau itu melihat Ning Firda itu pawakan ratu. Ngeri. Jadi coro gak ono maneh sing ngandukure Ning Firda. Dari segi kecantikannya loh, Ning Firda itu kalau dilihat banyak perempuan yang cantik, banyak perempuan yang manis dan lain sebagainya, tapi kalau sudah kena Ning Firda itu standarnya sudah mandek di situ aja. Itu namanya tuh bukan ratu. Tak lihat iya ya Ning Firda tuh emang kayaknya gitu. Jadi dia tuh memang queen gitu ya. Jadi tersanjung. Dulu Ning Firda dengan ngapunten gini, dengan berat badan yang sebelum diet itu sekian kilo, kemudian setelah turun 15 kilo, saya tuh nggak lihat perbedaan yang Neng Firda tambah kurus, saya lihat Neng Firda tetap cantik, tetap baik. Masya Allah. Dan saya berharap tetap begitu ya Neng. Kirim nomor rekening Neng. Bisa dong, kan udah tahu. Oh iya. Bentar Neng, saya mau ambil ini dulu nih ya. Iya bentar, boleh. Bentar, saya minum dulu deh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Happy birthday to you. Masya Allah. Aduh, ini kan kosongan Neng, jadi harus dikasih tempat. Selamat ulang tahun Neng Firda, spesial. Makasih banyak. Tim Libra kita nih. Iya, ya Allah. Harus sini nggih. Gak pakai tiup lilin ya. Iya nanti. Tapi bukan karena kita nanti dikira apa gitu yang tiup-tiup lilin, enggak. Karena nggak beli aja. Nggak beli aja, bukan kita aliran yang bagaimana. Makasih banyak Firda yang secantik bunga, bukan bunga bank ya. Neng Firda, ya, ini spesial edisi ulang tahun Neng Firda yang ke 21++. Jadi Neng, apa Neng harapannya Neng Firda ketika ulang tahun ini Neng, untuk tahun? Kalau saya sih harapannya ya Neng ya, Neng Firda itu panjang umur. Amin. Kalau bisa hidup selama-lamanya, tapi nggak mungkin. Mungkin barokah hidupnya ya Neng ya. Ya Allah, forever young Neng, aku mau nangis. Terima kasih Dek Uswa, ya Allah seneng banget. Ini ya yang Allah. ngucapin yang kan Dek Uswa juga habis ulang tahun, jadi kita berdoa bersama, berharap berdoa bersama. Istighosah lah. Harapannya apa Neng? Harapannya di usia yang semoga diri ini semakin matang secara emosional, matang secara ekonomi juga. Ekonomi juga penting itu nih. Dan lebih menjadi versi diri yang terbaik. Terus
bisa menjadi ibu yang baik juga, yang lebih baik untuk anak-anak, jadi istri yang baik, yang juga bisa apa ya, berkolaborasi dengan suami, menjadi partner terbaik untuk suami, menjadi teman yang baik untuk Ning Usu. Aduh nangis. Jadi teman yang baik untuk teman-temanku gitu loh Ning, karena jenengan tahu kan kulo itu seneng banget kayak menjadi apa ya, perantara, misalnya menjadi wasilah kebaikan gitu Ning. Juga semoga menjadi anak yang terus berbakti kepada orang tua, khususnya ibu sama Mbah Huti kan, karena abah kulo sudah seto. Istri yang solihah juga untuk suami ya. Ibu yang solihah. Ibu yang solihah juga. Terus apa lagi ya? Banyak nih. Ya menjadi ini Ning, ya Allah Ning, tanggungan terberat kulo abad ini adalah menjadi itu Kornas ini Ning. Saya tuh kok ya mau Allah, nangis ya sama Ning Firda ya. Ya apa ini aku bebas berapa ini? Ning, saya lihat Ning Firda itu sahabat terbaik. Aduh. Nangis aku yang apa ya Ning ya, kita susah senang bareng gitu. Iya, kita mengalami fase up down bareng gitu Ning. Meskipun kita cerita juga by WA, telepon, tapi kita itu terus nyambung gitu loh, meskipun ketemunya nggak sering gitu. Tapi tahu kondisi Ning Uswah gimana, kondisiku gimana. Kulo juga bersyukur banget punya sahabat seperti Ning Uswah yang selalu support kulo, support terhadap sesama perempuan. Ini nggak banyak nih orang-orang bisa seperti ini. Kadang orang lebih ingin menonjolkan dirinya sendiri dan tidak ingin perempuan lain itu lebih dari dia gitu. Tapi alhamdulillah punya sahabat seperti Ning Uswah. Ini jadi teman diskusi yang kita bisa saling support gitu loh. Senengnya itu gitu loh, karena nggak banyak yang bisa sefrekuensi kayak gini Ning. Gitu. Kebanyakan ya gitulah. You know. Ning, saya tuh ini ya semua yang banget pokoknya sama jenengan. Minta di sesi curhat ini. Deep talk. Oh iya. Pokoknya aku juga makasih banget Ning Firda itu teman-teman. Ya Allah ya, saya mau cerita bentar tentang Ning Firda ini ya, nggak apa-apa, ini saya ambil alih narasumbernya. Jadi teman-teman, Ning Firda itu teman sejak kita sama-sama perawan gitu ya Ning ya, sebelum menikah dan beranak pinak gitu. beranak pinak. Dan Ning Firda itu hidupnya tuh kalau teman-teman lihat sekarang gitu, wah Ning Firda itu kayak wah banget, kayak bahagia tadi saya bilang Ning Firda itu ya, ratu bahagia terus sama suaminya sakinah mawaddah warahmah, amin. Tapi Ning Firda dulu itu teman-teman tahu nggak sih, Ning Firda itu pernah mengalami masa-masa jualan piscop, ngoten kene nggih, dan itu Ning Firda jualan mukena, yang jualan gamis. Dan Ning Firda itu ini DO, delivery order, ngantar ke customer gitu, naik sepeda, ya motor, Allah, berpanas-panas ria, hujan-hujan ria, dan masih ada itu helmnya Ning. Tak simpan, helm keramat ya Ning. Tapi justru teman-teman bukan berarti ya Ning Firda itu Duriya Lirboyo, nasab ada, nasib udah terjamin. Tapi itu tidak membuat beliau jumawa, sing ngerasa paling Ning gitu. Tapi itu membuat Ning Firda itu apa ya, berusaha dengan dirinya sendiri, berdikari, mandiri gitu nggih, orang jaga wong tua. Iya, terus dan sekarang kalau teman-teman cuma lihat enaknya Ning Firda, bahagianya Ning Firda, wah ini bisa di-spill ini Ning, dan tadi kalau bilang Ning Firda tidak berubah dari dulu sampai sekarang itu begini, dan kalau berharap itu selamanya ya Ning. Amin, semoga bisa terus dan lebih baik lagi Ning. Amin. Iya, memang dulu pernah mengalami fase-fase yang seperti itu, tapi saya mikirnya itu adalah proses kulo, proses saya Ning. Orang itu beda ya sama orang yang mungkin udah terlahir sultan. Betul. Ya. Kalau mungkin keluarga kulo memang ya cukup, tidak yang kaya ya juga tidak yang nggak punya, sedengan lah. Gitu, sedengan. Tapi kulo itu melihat Ning, ibu kulo itu sejak tinggal apa? Beliau itu survive sendiri Ning. Survive. Usia berapa? Bunyai ditinggal sama Yai itu
belum 50 kayaknya. Karena abah kulo itu ning nikah sama ibu tuh separuh umurnya. Ibu 18 tahun setelah lulus SMA waktu itu. Terus abah itu 41 kalau nggak 40 nikahin ibu. Tapi abah itu kerennya, ibu masih boleh melanjutkan pendidikannya. Wah, dilanjutkan ngapalin Quran, diantar jemput. Ya Allah. Terus pada tahun 2012 sama 14 ya, Supe itu diperbolehkan untuk kuliah S1. Iya Allah. Support abah itu, alhamdulillahnya gitu. Karena menurutku abah itu adalah orang yang paling support terhadap pendidikan. Oke. Anak-anaknya itu harus pendidikan itu harus istilahnya yang diusahakan apapun. Long life education. Ya, kayak misalkan uang nggak ada ya diusahakan ada untuk pendidikan anak-anaknya. Kalau kalian melihat abah itu gitu, meskipun tidak pernah tersirat oleh lisan, tapi dengan perbuatan beliau itu seperti itu. Apa mungkin laki-laki ya, Ning? Nah, itulah. Kadang nggak mengenal gender ya, Ning ya. Atau gimana? Ya memang mindset kadang mungkin ya, Ning ya. Ngeten. Kadang laki-laki itu sulit mengungkapkan, tapi dengan perbuatan. Kados nopo nggih, kadang tidak bisa mengungkapkan cemburu, tapi dari perbuatannya memperlihatkan dia cemburu. Nggak tahu ini karena dia laki-laki atau mungkin prinsip, tapi kebanyakan kok ngoten. Gengsi gitu ya, laki-laki ngomong cemburu. Laki-laki tidak mengungkapkan perasaan kalau cemburu, tapi tiba-tiba ngeblokir. Kalau ada cowok yang komen di medsos istrinya. Abah kulo itu tidak bisa mengungkapkan sayang ke anak. Tidak pernah memeluk, tidak pernah aku sayang sama anak-anak itu. Tapi apa yang beliau lakukan itu sudah menunjukkan bahwa beliau itu sayang dan ya anak-anak dan keluarganya memang yang harus disayangi, yang diopeni itu. Love language-nya beda, bukan physical touch gitu ya. Bukan physical touch atau word of affirmation, tapi dengan perbuatan. Atau itu atau dengan transfer gitu ya. Laki-laki tidak bilang I love you tapi bilang ma udah transfer. Abah kulo alhamdulillah kayak gitu, Ning. Tapi ya kulo didikannya itu dari kecil keras banget. Abah kulo tuh keras banget mendidik kulo. Terus ibu boleh kuliah dan kulo itu akhirnya melihat perjuangan ibu sendiri setelah abah sedo. Ibu kulo kan perempuan, Ning. Di situ masih ada mbah kulo yang perempuan, tapi beliau itu memimpin pondok, Ning. Pondok kulo yang di Talun itu yang mimpin ya ibu sama Mbak Uti perempuan. Padahal santrinya loh, Ning, cowok semua. Iya, kulo malah baru tahu kalau santrinya ini cowok semua ya. Iya, baru ini berapa tahun baru tahu. Astagfirullah. Banyak hal yang kulo nggak tahu. Baru ada mbak-mbak ini beberapa tahun terakhir. Mbak-mbak hafalan Quran itu. Kalau dulu nih cowok semua. Ya pasti kan diewangi ya sama pengurus gitu. Tapi tetap keputusan final, diskusi final yang memutuskan adalah ibu atau Mbah Putri. Gitu, Neng. Jadi ngapunten kalau dibilang ya perempuan memimpin laki-laki bisa saja. Ngapunten ya ini yang tidak setuju silakan. Tapi pada prakteknya di pondok saya juga berhasil aja gitu. Sosok karena bunyai. Betul, karena kan kulo waktu itu masih kecil, adik juga masih belum belum bisa lah untuk namanya megang pondok. Jadi ya bunyai yang memimpin. Mbak kok bunyai? Kok ibuku tak bunyai ya? Ibu sama mbah kulo yang memimpin. Gitu nih. Ya Allah, jadi panjenengan melihat dari sosok ibunya panjenengan sosok bunyai itu yang bisa survive dengan dirinya sendiri. Harinya jenengan juga struggle dengan struggle itu. Kalau dulu jualan piscok, kalau itu jualan itu tidak kebebanan yang kayak wah aku harus dapat uang segini. Kalau seneng masak, Ning. Seneng masak, bikin-bikin tuh seneng. Loh kok dijual payu? Seneng saya, Ning. Jualan, delivery order, malah bisa membuka lapangan pekerjaan buat kurir-kurir gitu loh, Ning. Ya kan. Terus jualan mukena nih saya titipkan di pondok-pondok. Di pondok-pondok. Terus saya kulaan sendiri, Neng. Kulaan naik motor, bawa sak di belakang. Bawa sak nah ini belakang, depan besak. Saya pakai rok yang gini ya. Itu
zaman-zaman tak inget-inget ya Allah, aku dulu lebih bisa kayak gitu, Masya Allah. Aku bangga deh sama diri kulo sendiri. Apun tadi ya, bukannya saya narsistik atau gimana. Saya self love ya. Saya bangga saya bisa melakukan itu nih. Artinya saya tidak merepotkan orang lain. Betul. Saya bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu. Apa itu merepotkan orang lain? Jangan sampai kita menggantungkan diri kepada orang lain, ya, bergantung pada diri sendiri dan juga Tuhan. Betul. Ini ngobrolin kilas Neng Firda dulu ya Neng ya. Saya itu teman-teman ya, kalau jenengan tahu di medsos saya itu ngaji di sini, ngaji di situ. Ini sebenarnya Neng Firda itu adalah sobat pansos saya. Jadi saya tuh kayak di Instagram itu dulu itu sebelum kenal Neng Firda, sebelum kita kulo mainan Instagram itu, kulo kan dulu mainan di FB nih. Terus teman-teman kok mas sekarang nggak ada yang di FB, ternyata lari ke IG semuanya. Terus kulo lari ke IG lah itu. Kulo itu baru ditak-tak sama Neng Firda. Itu mesti kalau udah habis ditak sama Neng Firda tuh yang follow itu di 200 semua deh. Jadi tiba-tiba follower saya menaik. Tapi teman-teman, Neng Firda itu nggak ada yang namanya kayak ini lebih jadi banyak dia followernya gara-gara aku, enggak. Kayak kalau teman-teman lihat kayak kulo itu jenengan tahu kulo ngaji di sini, ngaji di situ. Kadang itu kasih seminar di sini. Kulo ngisi di beberapa perguruan tinggi. Itu juga barokahnya Neng Firda teman-teman. Jadi karena Neng Firda tuh tinggalnya di Jakarta di Lavon. Jadi kalau Neng Firda diundang dari teman-teman mahasiswa yang ada di Jawa Timur itu, kalau beliau nggak bisa datang itu pasti itu dibadalkan ke saya. Bukan badal ya, bukan. Enggak, Neng. Jadi saya itu nggak sembarangan, maksudnya itu saya lihat kapasitas orang juga kan dia nggak angger itu aja Mbak tolong dihubungi itu buat menggantikan saya nggak bilang menggantikan Mbak saya nggak bisa karena saya sedang di Jakarta, coba hubungi Neng Uswa saja. Saya nggak nyuruh bukan nggak ada kata ganti nih, nggak ada kata batal karena nggak bisa. Neng Uswa ini bukan menggantikan saya, beliau berdiri sendiri dengan citranya seperti itu, dengan keilmuannya yang lebih dari saya, nggak bisa, bukan pengganti saya pokoknya. Neng Uswa berdiri sendiri dengan citranya, dengan keilmuannya, dengan sosoknya Neng Uswa sendiri. Makanya itu sebenarnya yang bikin kulo itu ya Allah terharu banget sama Neng Firda itu. Neng Firda itu nggak merasa kesaingi atau merasa citranya itu nanti jadi berpindah ke kulo, nggak merasa yang seperti itu. Dan itu merasa sangat terharu sekali dengan persahabatan yang seperti ini. Apakah ini memang terahnya orang Libra ya? Kayaknya Neng Iva, Neng Hilma, ya Neng Ina, Libra semua ini ternyata semuanya. Ya Allah, emang terahnya begitu ya Neng. Terima kasih banget itu Neng. Saya nggak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Neng Firda. Neng, ini langsung aja nih panjenengan ini kan dengan perjalanan kehidupan yang seperti itu ya Neng ya, yang dari mulai semuanya dicobain deh, jualan piscok, sebelum piscok lo pernah Neng jualan apa lagi? Pulsa. Tahu nggak pelanggan saya siapa? Kangkang di rumah. Kang nggak boleh hutang ya Kang. Terus saya nih agen pulsa. Saya tuh suka bikin bros. Saya jual ke teman saya yang di pasar. Crafting gitu ya? Iya crafting. Saya jual di pasar. Ini bikin nggak tahu ini iya, kulo aja sampai hampir lupa. Karena jangan mengingatkan kulo pernah jualan. Kulo pernah dulu pulsa jualan jilbab itu. Iya jualan jilbab ya. Jualan jilbab tahu. Apa ya itu lucu nih. Ngapunten mungkin melanggar peraturan ya. Adik saya kan di pondok. Saya tuh print nih abaya yang di Facebook saya print. Kan saya punya supplier gitu kan. Saya bikin katalog, saya taruh di kamarnya adik kulo di pondok. Adik kulo yang ngasih ke teman-teman ini bergilir kemana satu pondok itu nih. Nanti saya balik sudah ada list di kertas. Pesan ini. Rezeki tuh. Kok tak pikir-pikir aja kan nih. Wah, iso ya dulu kayak gitu. Ya Allah. Itu gak cuma abaya, jilbab, mukena itu. Gamis juga gamis Neng, kayak gitu kan, Neng. iya. Wah saya cuan banget waktu itu Neng. Maksudnya wah seneng gitu. Mungkin memang Neng harus cara-cara kreatif kayak gitu deh. Lah itu Neng dari merambah dari dunia perekonomian, perdagangan lah, jual beli gitu kan ya. Terus kemudian merambah ke public speaker gitu. Nah, dan setahu saya Neng Firda itu ngapunten ya, Duriyah Lirboyo yang pertama kali muncul di televisi. Kalau sekarang alhamdulillah gini saya tuh sangat bahagia sekali
bangga sekali ketika ada banyak dari background pesantren itu yang sekarang itu merambah ke dunia pertelevisian digital, digitalisasi pesantren, digitalisasi santri. Ada Ning Sheila, ada Ning Imas, ada Ning Nehal, Ning Lirboyo lainnya. Tapi yang perdana muncul itu ya Ning Firda ini. Itu gara-gara ada kecaman nggak nih itu nih? Banyak perempuan kemudian pesantren ngomong di publik, masuk TV. Itu gimana nih? Jadi waktu itu saya cerita dari awal ya nih. Boleh. Mohon maaf nih ya Allah, ini mengganggu sekali. Jadi waktu itu kan saya gabung nih di komunitas Ais Nusantara. Ais Nusantara. Oke. Pas awal-awal dulu itu isinya adalah akun-akun yang repost aja. Oh iya. Akhirnya saya sama Mbak Anifa Hambali. Mungkin next time bisa diundang. Oh bisa dong, tinggal WA. Itu ayo Cin kita bikin konten sendiri yuk buat Ais gitu kan. Sebenarnya fikih perempuan itu buat Ais nih. Oh gitu. Udahlah, apa sih hal-hal mendasar yang aku peroleh dari pondok, misalnya kayak bab wudu, bab najis, haid gitu. Biar teman-teman di luar sana yang nggak kesempatan buat mondok atau madrasah itu juga bisa tahu, teredukasi. Karena pada tahun itu Neng 2016 kalau nggak salah banyak akun-akun hijrah ya. Itu yang masif tuh akun-akun hijrah. Kita bikinlah fikih perempuan itu, kok feedbacknya atau tanggapan dari orang-orang itu wah luar biasa banget gitu Neng. Kayak komennya wah seneng banget aku dapat ilmu. Itu pertama kali kalau nggak salah ya Neng, mungkin setelah NU online kali ya. Saya tahu itu Neng. Terus kulo kan juga sama jenengan minta ditasih nih Uswa itu yang mentasih konten-konten. Iya, waktu sama itu kita bikin Elok Maira enggak sih? Iya, Neng Elok juga itu. Tapi di awal itu emang saya Anifa sama ada yang desain gitu kan Neng. Hal-hal yang sebenarnya dasar banget kalau kita orang pesantren. Halah apa tuh kui sudah basic biasa banget itu, ya. Tapi orang yang di luar pesantren nggak tahu. Tapi mereka butuh. Nah orang-orang tuh sukanya yang instan, yang simple aja. Akhirnya bikinlah itu. Jadi ternyata dilirik juga oleh TV9. Siapa sih konten kreatornya gitu. Akhirnya saya dipanggil, disuruh untuk masuk ke Kiswah Female nih. Oh iya. Dari saya nulis ya Neng, nulis ya yang nggak bagus-bagus banget lah. Apalagi dibanding tuh saya Neng Uswah yang selalu saya ikuti di Facebook itu, saya mesti jadi tukang repost kalau dengan posting di Facebook itu. Karena bagus tulisannya, saya akui itu. Dan kalau saya kan nulisnya ala kadarnya, pokoknya ini dengan bahasa santai anak muda yang bisa dipahami orang-orang yang butuh ilmu tapi nggak mau mikir istilahnya gitu. Dan bahasa yang daki-daki gitu kan. Nggak bisa. Justru kalau daki-daki malas mereka bacanya. Betul lah itu. Terus disuruh ngomong di depan TV itu ya gradul-gradul Neng kayak bolak-balik tag, bolak-balik cut. Saya sampai malu Mbak, mohon maaf ya Mbak, saya itu nggak biasa. Sama produsernya Mbak Merita. Saya nggak bisa Mbak ngomong di depan kamera, di depan TV gitu. Saya biasanya cuma ngajar santri toh. Iya. Ya kalau ngajar santri kan beda toh nih. Iya beda. Iya nih nggak apa-apa. Mbak Merita tuh keren banget support. Nggak apa-apa nih nanti latihan. Jam terbang itu memang berpengaruh nih. Jadi setelah berkali-kali itu kadang malah nggak pernah cut, langsung seret ngalir gitu nih. Iya, karena udah terbiasa ya nih. Betul. Jadi di awal-awal emang dari saya nulis, disuruh ngomong di depan kamera sulit nih, nggak bisa. Kalau sampai lihat di YouTube-nya Bunyai Uci, beliau inspirator vlog. Iya, Bunyai Uci. Sampai coba ceramah di depan cermin, mirip kayak punya Uci, tapi kayak ini bukan saya deh, harus punya ini sendiri gitu punya kan. Khas sendiri ya, khas sendiri. Akhirnya ya bikin khas saya sendiri gitu. Bagaimana Uci saya dan Ning Uci sama-sama menginspirasi. Sama-sama keren ya. Akhirnya ya udah dengan gaya saya sendiri ngomong di depan kamera ya jadilah seperti itu Neng. Tapi prosesnya juga lama Neng. Iya, saya tuh sampai nangis Neng. Pernah nangis saya tuh ya Allah nggak bisa aku ngomong kok cut. Saya sungkan sama editornya, sungkan sama kameramennya, sungkan sama Mbak Merita, banyak lah sungkan sama semuanya. Tapi mereka alhamdulillah support ya. Nggak apa-apa Neng, nggak apa-apa, dicoba dulu. Saya jelasin basic saya itu nggak pernah Mbak ngomong di depan publik, nggak pernah. Gak apa-apa Neng. Akhirnya dari TV9 itu saya diundang seminar ke ini. Ya udah biasa ngomong nih di depan orang, di depan publik. Terbiasa dan sudah nggak grogi-grogi gimana. Malah sekarang itu kalau saya diundang pasti tak parani Neng ini. Ayo
tadi jelasin dapat hadiah kalau bisa dapat jelasin. ini reward lah. Kulo itu pernah ngisi di ITS. ITS. Itu lucu banget maba itu Neng. 10.000 apa 5.000 nggih sekitar 5.000 mungkin. Itu tapi dibagi 1.000. Saya tuh waktu itu maba ngisi 2 kali. Satunya memang saya diundang, satunya saya dijebak. Ternyata gantiin Habib Ja'far. Saya bilang, "Loh Bu, kok saya tuh gantiin Habib Ja'far lek gak apple to apple ya?" Apple tuh siapa? Neng, nanti kalau saya bilang jenengan suruh gantiin Habib Ja'far, jenengan pasti nggak mau. Ya iya. Jadi pas udah di situ tuh baru dikasih tahu Neng. Kalau mau ya Allah, Habib Ja'far. Ya terus mau nggak mau Neng saya maju. Untungnya dengan materi yang sama. Gitu, udah terbiasa ya Neng. Ya sudah. Itu lucu Neng, anak-anaknya maba-maba itu seneng saya. Jadi tuh kadang saya ketemu orang banyak itu adalah sumber energi. Betul. Kalau orang introvert beda nggih, ketemu orang banyak malah terkuras. Iya, itu suami saya, Mas Daniel. Saya juga nih. Oh gitu. Kalau saya nih kebalik ketemu orang banyak itu seneng, menjadi sumber energi, menjadi sumber inspirasi untuk terus ayo bikin apa lagi ya, bikin apa lagi ya gitu, bikin tulisan apa ya gitu. Gitu Neng. Ya Allah, beda kebalikan sama suami saya. Tapi alhamdulillahnya Neng, suami saya itu selalu menyesuaikan. Saya menyesuaikan beliau menyesuaikan saya. Saling menyesuaikan. Iya. Karena bener-bener saya melihat kalau habis tak ajak keluar, itu keruing. Kayak males ketemu orang banyak gak sih orang-orang yang introvert kayak Kulo itu tahu banget rasanya. Masa sih dengan introvert deh? Percaya nggak jenengan itu? Ketika jenengan itu enggak beneran nih kalau itu introvert nih. Jadi jenengan terus kemudian jenengan nggak bisa, terus kemudian diserahkan ke Kulo. Itu nih Kulo itu nggak bisa nih. Dan support sistem Kulo itu siapa jenengan nih. Jadi jenenganku tidak hanya memberikan Kulo ruang dan juga waktu untuk bisa naik di publik, untuk bisa ngomong, tapi ini juga support. Sampai-sampai nih Kulo itu percaya tawasul itu akan selalu membuat Kulo itu percaya diri dan juga tampil lebih baik. Ning Firda itu teman-teman. Termasuk dalam tawasul Kulo setelah orang tua Kanjeng Nabi, orang tua, kemudian guru-guru saya, kemudian Neng Firda. Karena saya itu Neng, karena apa ya, saya belajar banyak ini ya juga dari Neng Firda gitu. Dan suami itu support juga kan Neng, kayak Kulo diberikan ruang dan waktu untuk podcast. Jadi itu bangga banget orang-orang di sekitar Kulo, pasangan dan juga sahabat. Jadi tidak ada waktu lah buat orang-orang yang toksik itu Neng. Jadi seneng banget. Gini mesti nangis nih Kulo. Ya Allah, kayak ngetik selamat ulang tahun buat Neng Firda tuh nangis ya Allah. Kita adalah orang-orang gembeng. Ternyata ada ya Neng ya persahabatan yang nggak toksik itu ternyata ada. Ada yang percaya itu. Neng, inilah yang jadi kemana-mana nih. Mari kita mau ngomongin Neng Firda. Terus Neng, kan itu juga tentunya banyak omongan loh Ning. Tadi belum. Iya bener. Itu gimana Ning tanggapannya? Lanjutannya gitu tadi dari keluarga sendiri Ning. Keluarga dan juga teman-teman yang di pesantren. Iya, alhamdulillahnya sih keluarga mendukung nih. Mendukung ya, Bunya juga mendukung ya. Mendukung ya? Bahkan ya anak Kulo itu dulu kan masih ada Zian itu ibu yang ngajakin. Support banget ibu. Gitu. Cuman ya emang harus ojo suwe-suwe kalau ke Surabaya. Harus tahu kalau waktu. Nangis siapa ini? Masih harus tahu waktu gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Terus kalau omongan tuh pasti ada Ning, itu ngapain tuh wong wedok barang. Ndok TV, tetangga juga ada. Bahkan ngapunten Ning, saya kan pernah divorce sebelumnya sama Daniel ya. Dulu pernah menikah dengan seseorang, kemudian divorce, cerai. Ya saya tidak menyalahkan karena pasti hal seperti itu kedua belah pihak nih yang salah. Ya. Kalau di kasus saya mungkin ya kedua belah pihak lah. Saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Terus tetangga, makanya cerai, tonton TV bareng. Ya Allah jahat. Ada tetangga yang seperti itu. Itu banget. Ya sudah, terus kata kubris nih. Dan Kulo bahagianya ketika saya mengalami titik terendah itu ada orang tua, ibu, mbah Kulo, adik-adik Kulo itu support banget. Kayak saya kan waktu itu masuk S2 Ning, pas divorce masuk S2 sampai karena saya itu buat healing gak sih? Sebenarnya saya sudah mau berhenti kan nih S1 tak istirahat sih lah, capek apalagi habis melahirkan Cici. Neng arwah
bilang, Bi diutus sama Buya untuk lanjut S2. Yai Kafa ya. Iya, Yai Kafa. Ibu wes diutus Mbah Yai kudu mana? Itu Ibu wes anakmu aku saya ngejak. Iya, seneng. Kalau sampai Ibu kalau tuh watak itu ya Allah. Kalau sampai terharu tuh watak dengan keadaan kulo yang di bawah yang intinya wes kulo itu mau dibawa kemana sih kayak bingung gitu loh. Tapi Ibu itu tetap melihat kulo tuh punya masa depan. Kulo sendiri tuh nggak sudah melihat kulo tuh gak punya masa depan gitu deh. dengan keadaan yang seperti itu, ya Allah aku mau ngapain lagi sih kayak gini, udah nggak punya cita-cita, udah nggak punya masa depan, udah hancur lah istilahnya nih waktu itu. Tapi Ibu itu ya Allah luar biasa, kayak Ibu sama Mbah Uti kulo itu luar biasa banget. Nangis nggak ada biasa. Jadi kalau bisa bertahan sampai sekarang itu ya melihat orang tua aku loh, Ibu sama Mbak Huti yang luar biasa banget support. Terus akhirnya nih ketika saya menikah lagi, memutuskan untuk menikah lagi itu satu, saya nggak mau mencintai orangnya dulu, tapi harus direstui dulu sama Ibu. Karena satu yang kulo pikir adalah kebahagiaan Ibu kulo, kebahagiaan keluarga kulo. Itu akhirnya ya sudah, waktu itu memang Mas Daniel yang pengen untuk datang kan Neng. Pengen untuk datang, akhirnya ya ngapunten ya pakai ini datang. Terus ya sudah, monggo kalau mau sama saya silahkan datang ke orang tua, saya bilang gitu. Kalau Ibu setuju saya mau, tapi kalau Ibu nggak setuju ya saya nggak mau gitu. Jadi restu orang tua itu yang number one, yang nomor pertama bagi kulo. Dan alhamdulillah nih Ibu restu, Mbak Uti restu, adik kulo restu, dan bibi-bibi itu merestui, setuju. Hasilnya jalannya itu lo baik nih. Nggih ada lah gerojol-gerojol, tapi terselesaikan dengan baik. Ngoten ndak ada yang kalau ngapunten ya di yang masa lalu itu kok ya Allah kok pernikahan kulo seperti ini ya, hambar, kayak tidak ada, nggak ada apa ya Neng, rasa, istilahnya nggak ada rasa kayak ini pernikahan atau apa sih. Saya mungkin dulu itu ya karena ngapunten Abah dan Ibu itu agak abot untuk merestui gitu. Ya itu kesalahan saya sih Neng, mungkin bagian dari perjalanan hidup saya nggih. Kesalahan jenengan Neng, bukan. Bagian dari perjalanan hidup saya yang seperti itu, tapi saya nggak menyesal sih pasti, tapi saya ambil pelajaran dari situ Neng. Akhirnya saya bisa mengambil keputusan itu harus dengan matang, kesadaran kayak gitu, diri, dengan kesadaran ya, penuh dan pertimbangan dari orang-orang terdekat. Jadi tidak sakarpe dhewe. Neng jujur saya dulu orang yang orang yang denial, punya prinsip kuat, tapi prinsip itu datangnya itu bukan dari apa ya? Datangnya itu mungkin bukan dari hal-hal yang baik, ngoten lho Ning. Apa ya kalau bisa dikatakan itu sakarepe kula dhewe. Saya punya prinsip kuat, saya maunya ini, wong ini lo baik menurut saya. Menurut saya ini lo baik. Kenapa kok dilarang? Ngoten. Padahal saya nggak tahu di balik itu orang melihat seperti apa. Ada sudut lain dia seperti misalkan ini apa. Nggak, kalau tetap kayak kalau lihat itu baik ya udah kalau ambil. Istilahnya gitu. Nah kalau sekarang kulo sudah bisa melihat dari beberapa sudut pandang nih, alhamdulillah, karena kayak kurang harus ditempa dulu, dibenturkan dulu, ya kan yang dijungkel dulu, akhirnya bisa jadi kuat, bisa menjadi perempuan yang, apa gitu istilahnya, perempuan yang gak bisa berkata perempuan yang kuat pasti nih. Kalau itu karena sudah dibenturkan seperti itu, dan perempuan yang sadar nggak yang termakan misalkan omongan ini omongan itu, nggak ya, sudah kebal lah ini, sudah kebal nih, ya sudah kebal, sudah banyak yang saya lakuin gitu ya, Ning, ya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan kesalahan jenengan nih, tapi ya karena itu Ning Firda yang pasti Allah itu ini kalau nggak Ning Firda
kayak gak kuat. Gak kuat. Iya. Mungkin porsi cobaannya kulo itu gitu loh. Betul. Mungkin itu. Porsinya jenengan di situ, porsi masing-masing. Jadi kalau misalkan ada orang yang kenapa sih kok aku dicobain seperti ini? Ternyata ada juga orang lain yang cobaannya juga ada. Nah, seperti itu. Di medsos tuh suka neng di Instagram. Ya Allah enak ya jadi neng Firda. Mau juga kayak neng Firda punya suami yang baik, punya suami yang boleh mbak, tapi sampean juga mau nggak sama cobaan saya? Kadang gitu ya. Iya tak jawab gitu. Kan mereka melihatnya neng dari Instagram, saya bahagia, saya punya anak-anak yang mungkin dibilang lucu, terus punya suami yang sayang gitu kan. Kenapa? Karena kesedihannya nggak pernah saya tampakkan di Instagram. Iya, betul. Baru kali ini nih saya tampakkan. Gak, kalau ini tuh refleks nih. Sebenarnya kita tuh ya begini ini ya, nangis bareng, susah seneng bareng. Jadi temen-temen ya. Ini bedanya di depan kamera. Iya, kayak kalau saya nginep di Neng Uswa itu ya kayak gini obrolannya, nangis bareng, sedih bareng. Jadi ini kayak deep talk kita, pillow talk kita, tapi yang diangkat di podcast. Iya. Yang biasanya kita private gitu, sekarang public. Nggak apa-apa. Apa itu? Biar private bisa life. gini Neng, biar bisa juga diambil pelajaran sama teman-teman. Betul nih. Mungkin kalau dulu juga tadi sakar PDW ya teman-teman jangan sampai seperti itulah gitu loh. Jadi karena kalau itu sudah pernah begitu ya, sudah pernah melakukan apa namanya Neng, kesalahan itu. Ya kalau kata Neng Mas bukan kesalahan gitu kan Neng Uswa. Tapi menurut kulo karena kulo itu sakar PDW itu kesalahan kulo gitu loh Neng. Hal yang membuat kulo itu ya sedikit menyesal, agak menyesal tapi bisa kulo ambil pelajaran dari situ. Jadi teman-teman jangan melakukan itu gitu loh. Tapi bagus nih kalau orang itu ada penyesalannya tuh bagus nih. Karena berawal dari penyesalan itu hidupnya tuh bisa upgrade, keimanan bisa upgrade. Ya dia iman itu yazidu wa yang kusu, tapi yazidnya itu karena ada penyesalannya terlebih dahulu. Nadamnya kan kalau dalam tasawuf itu taubat tidak akan diterima kalau tidak ada penyesalan. Nafusana wa ilam taufiqana gitu. Ngapain taubat kalau dia enggak menyesal kan ya enggak diterima nih ya. Dari penyesalan baru mungkin ini rahasianya mungkin gini kita itu bisa flashback ke masa lalu itu Neng sampai saya sholat taubat berkali-kali nih. Ya Allah. Saya minta ampun sama Gusti Allah, kenapa kok hidup kulo itu dijadikan seperti ini nih. Saya merasa ya Allah, apakah kesalahan kulo itu terlalu besar sehingga hidup kulo itu seperti ini, pontang-panting lah Neng istilahnya nih. Pontang-panting kayak nggak punya masa depan. Kulo sholat taubat, pokoknya setiap hari kulo memohon ampun sama Gusti Allah. Akhirnya Neng, setelah di titik itu kulo harus jadi orang yang baik untuk diri kulo sendiri, anak-anak, pasangan, orang tua. Jadi titik balik itu adalah ketika saya ketemu cicitnya Syekh Abdul Qadir Al Jalani. Sinten toh Al Hasani nih kulo Neng. Saya yang pernah kulo posting di medsos, kulo itu disuapin Neng mak buah. Disuapin pas kebetulan ketemu di Hotel Sangrila. Beliau lagi safari dakwah di Indo, pas di Jawa Timur. Saya acara RMI Neng. Di situ saya disuapin. Beliau itu ngomong pakai bahasa Arab. Ya saya ngerti tapi nggak bisa bales. Dan pada intinya adalah omongan beliau itu yang menunjukkan bahwasanya kamu itu intinya itu kamu itu harus berubah. Intinya gitu. Kamu tuh harus berubah. Terus angen-angen berubah itu apa ya? Akhirnya kalau mungkin kalau harus hijrah dari hal yang buruk ke hal yang lebih baik lagi. Gitu Neng. Akhirnya alhamdulillah Neng, orientasi saya saat ini menjadi orang baik, wes titik. Mbah baik kepada siapapun, pokoknya orang baik gitu aja. Menjadi orang baik. Jadi orang baik ya. Jadi orang baik atau jadi orang bener Neng? Saya tuh baik Neng, karena kayak dawuhnya Bunyi Rofiah di buku Nalar Kritis Muslimah, kalau memilih jodoh itu carilah yang baik, ya kan Neng? Kalau agamanya bagus, tapi orangnya nggak baik, itu kan bisa disalahgunakan. Tapi kalau dia baik, ya agama bisa dijadikan jalan untuk kebenaran, jalan kebaikan gitu. Saya baca itu kan. Barometernya adalah kebaikan. Iya, kebaikan barometernya nih. Gitulah nih. Jadi pas saya tobat itu nih, sholat tobat nanti, jadi mikirnya gini,
kalau saya itu mikirnya berbuat baik, nanti insya Allah Gusti Allah itu juga akan memberikan saya kehidupan yang baik, yang lebih baik, pasangan yang baik, anak-anak yang baik gitu. Saya nggak apa-apa pamrih kan sama Gusti Allah. Minta feedback sama Tuhan. Karena siapa lagi nih yang tempat kulo bergantung kalau nggak Gusti Allah gitu loh. Itu benar-benar kulo itu mendekatkan diri sampai yo nangis kok yo gitu loh Neng, kayak di sinetron gitu loh Neng. Iya. Gitu, alhamdulillah ya dapat suami yang alhamdulillah baik nih. Sekarang dapat suami sutradara yang baik. Nah, Neng kalau dinalar loh Neng. Kan gak mungkin kalau untuk sutradara loh Neng. Itu gimana itu Neng? Ini sebenarnya saya sudah tahu ceritanya, tapi biar Neng Firda sendiri yang nyepil ini gimana ceritanya. Berawal dari film ya Neng ya? Iya. Oke. Sebenarnya kan kalau dinalar kulo yang hidup di pesantren, beliau yang hidup dalam dunia film kan gak mungkin ya akan ketemu, ya kan? Iya, ketemunya adalah dia melihat saya di TV 9 pas riset film untuk 99 Nama Cinta yang diperankan Acha sama Deva Mahendra. Nah, di situ iya ada sosok ustadzah yang diperankan Ciki Fauzi. Nah, krunya tanya kayak apa ya? Nggak tahu lah namanya apa. Ini Ciki Fauzi itu harus berperan seperti apa? Ada nggak contohnya? Karena Mas Daniel itu adalah sutradara tapi dari keluarga NU, ibunya pernah jadi ketua Muslimat Sidoarjo, ini yang orang banyak nggak tahu ya nih nggak tahu, dikira Mas Daniel orang umum aja, padahal santri peta ya, dia di rumah itu Gus Faris selalu melihat TV 9 Neng. Kebetulan ada saya sama Neng Nafa. Ini loh yang dijadikan barometer untuk dijadikan patokan Ciki Fauzi untuk diperankan putra kiai dari Jawa Timur gitu kan. Betul, ya ini ustadzahnya seperti ini. Nah, terus Mas Daniel nyuruh dong krunya untuk menghubungi kulo nih, tapi nggak ketemu karena nggak fokus. Mas Daniel ada 2 project, satunya di Jerman gitu. Akhirnya setelah film jadi, dia DM nih bilang, Ning maaf saya itu terinspirasi dari jenengan untuk film saya. DM ini loh Instagram ya Ning ya. DM Instagram. Saya ingat itu awal Februari 2020 sebelum Covid. Iya. Sebelum Covid. Terus lanjut saya jualan buku Neng waktu itu ya, ada 2 barista, ada Hati Suhita itu kan. Terus nggak tahu ke ordernya ini modus atau apa. Tak kasih nomor kulo. WA dikira itu nomor admin, ditulisi admin buku apa gitu. Terus saya chat semua itu, bukan hanya dia, semua yang pesan itu tak chat. Mohon maaf, jadi pesan buku apa enggak, silakan ditulis format ordernya. Jualan buku juga berarti. Iya Neng, saya itu jualan resellernya Neng Nashati loh Neng. Ya Allah Neng, itu luaris Neng. Kok pesannya dijualan deh, jualan teman. Iya kan, itu jualan buku, terus dia beli Neng. Terus kan tak simpen, sama-sama nge-save. Dia sering ngomentarin story kulo di WA. Kulo cuekin Neng, karena saya ngeliat foto profilnya tuh kayak udah om deh. Gak tertarik sama sekali pokoknya. Terus akhirnya tiba-tiba pengen datang ke rumah gitu kan, untuk izin, untuk berterima kasih sudah menjadi inspirasi untuk diperankan Ciki Fauzi gitu. Tapi udah selesai filmnya? Sudah. Baru izin? Baru izin kan, harusnya aku dapat royalti. Dapatnya mahar. Akhirnya ya udah, itu sering komen-komen itu kulo cuekin. Terus dia bilang mau ke rumah. Tapi tahu nggak? Ini sutradara. Sempet nggak googling? Iya ternyata bener sutradara. Saya nggak pernah googling. Dia bilang sutradara, ya percaya aja. Tak lihat ya Instagramnya. Oh iya, nggak penasaran nih sama dia sama sekali. Sama sekali nggak googling, nggak ini. Ini sutradara tapi followernya kok banyak kan Neng Firda. Iya bener. Terus akhirnya ngomong mau mampir. Oh silakan Mas, monggo. Biasa kok teman-teman saya cowok-cewek mampir ke rumah, ada ibu saya biasa. Sudah terus berlanjut. Kok tiba-tiba bilang gini Neng, ya kali aja bisa sowan Bunyainya mau punya mantu sutradara-sutradara dikit gitu. Gimana maksudnya? Ini
Ini notice gak jenengan kalau arahnya ke sana gitu nih? Iya langsung ya. Loh. Ih perasa banget. Karena kenapa? Dia sering komenin story kulo, kayak lagi caper gitu loh. Tapi kulonya nggak mau, nggak balesin gitu. Karena nggak expect mau ke arah ke sana ya. Ya bukan ke arah. Nggak mungkin kalau dapet sutradara tuh kayak nggak mungkin gitu. di otak saya. Udah jauh banget gitu nih, nggak akan mungkin lah. Paling kalaupun dapat pasangan ya paling pol aktivis lah, aktivis NU gitu. Tapi ternyata dia aktivis les bumi nih. Gitu akhirnya ya udah cacat dia mau datang ke rumah gitu. Saya bilang ke ibu Neng, udah beberapa hari nanti koncomu sutradara jare-jare loh. Ibu ternyata nunggu nih. Wong kula itu udah yang nggak peduli gitu loh. Kan banyak tuh yang temen mau mampir ke rumah ya monggo gitu chat. Akhirnya saya bilang saya itu pernah ini, beliau juga jujur seperti ini. Pokoknya jujur-jujuran di awal. Tinggal kita komunikasi aja. Kalau komunikasinya cocok lanjut, kalau enggak ya udah. Ada masa percobaan. Ada trial and error. Tapi kan dia menyampaikan kan kayak dengan cara yang baik, in a good way, dengan jalan yang baik gitu loh, bukan yang nanti bilang gini, Neng nanti kalau misalkan kita nggak cocok, bukan berarti saya ngeghosting ya, gitu. Saya seneng banget kok udah kenalan kayak gini gitu. Jadi saya nggak akan ngeghosting gitu. Sampai akhirnya diseriusin tuh gimana nih? Akhirnya dia dateng Neng. Oh dateng. Saya tuh belum ada rasa sama sekali sama Pak Daniel waktu itu. Dateng, lu nggak sarung Neng. Pantas juga loh tuh. Kan di itu nggak ada foto pakai sarung, pakai celana semua ya lah. Sutradara gimana sih Neng? Pakai sarung, tapi pakai sepatu slop gitu. Pakai kemeja, pakai kopiah dateng. Di situ nih saya mulai jatuh cinta. Love at first sight karena bersarung. Sebenarnya kan, bisa juga ya bersarung gini. Iya bisa ya. Iya emang ternyata keluarga santri. Tapi foto-fotonya nggak ada. Tapi tahu backgroundnya Gus Daniel itu setelah kenalan sama jenengan atau sebelum melamar apa ya, sebelum ada keseriusan ke jenengan ketika itu? Beliau bilang kita jalanin dulu ya. Itu baru ngaku Neng. Saya santri, saya begini. Ibu saya ketemu gitu. Iya, itu baru gitu ngaku. Ngakunya justru dia belum ngaku. Ngakunya justru kita chatting, dia lagi ini Neng, Pak Daniel ini lagi nyari set lokasi untuk film thriller. Ada nggak ini kayak bangunan-bangunan yang kayak buat syuting horor atau thriller gitu. Aku kirim lah Neng. Dulu kita pernah kan Neng ke TP ke Majapahit. Iya itu kan. Betul. Nah itu foto kan ada foto sama Gus Reza, ada Gus Yusi, Sekretaris RMI semua di situ. Ini loh ada setting hotel Majapahit bagus. Loh kok jenengan bisa foto sama Yusi, Gus Firdaus? Lah itu lo temanku SMA. Teman SMA seangkatan? Iya. Jadi jenengan sudah sesepuh itu. Iya tapi kaget Neng. Itu masih saudara jauh gini. Akhirnya tanya-tanya Neng. Saya malah tanya-tanya ke orang lain yang ternyata kenal. Terus tiba-tiba Gus Faris Neng. Telepon Mas Daniel. Kan Neng Maya kan waktu itu yang loh siapa Daniel? Loh itu lo santri sini, santri peta. Baru ketahuan semuanya. Langsung Mas Daniel ditelepon sama Gus Faris. Awakmu cok ngedulinan lo iku punyai Kediri. Awas lo ya, cok ngedulinan lo. Ya Allah lucu banget pokoknya. Ternyata teman saya juga maksudnya se-circle gitu loh, kenal. Iya ternyata. Belum bulet aja Neng pokoknya itu. Jodoh gitu gak sih? Nah iya. Tiba-tiba dimuluskan gitu ya Neng. Sampai. Ini cepet banget ya Neng. Cepet banget Neng. Waktu itu ke rumah bulan apa? Juni kalau nggak salah. Sudah bilang nembong lah ke ibu, ke Mbak Uti, ke adik itu. Terus tiba-tiba Mbah Kulo itu bilang, wes ndang aja. Jarak 1,5 bulan Neng. Nikah. Seyakin itu ya Neng ya, seyakin itu. Kalau kulo ibu sudah ACC, Mbak Uti sudah ACC, saudara kulo langsung urusan cinta pikir carry. Itu Neng.
Sepertinya sekarang tercinta-cinta. Oh iya. Bucin. Ya gitu Allah, nih ternyata jadi tuh kalau dulu kalau meyakinkan aduh nggak bisa nih cinta sama orang yang nggak dikenal, nggak yang dulu mungkin ya harus aku cinta dulu nih baru ini, tapi ini pokoknya restu dulu, ibu merestui, keluarga merestui, urusan cinta pikir carry gitu. Tapi cepet neng kalau jatuh cintanya iya, nggak membutuhkan waktu yang lama untuk mencintai Pak Daniel ternyata. Cie. Aduh cie. Dan ya sekarang merasakan ya nih ya nikmatnya diratukan. Betul, Masya Allah. dari yang dulu saya nggak mau bikin perbandingan nih. Enggak, aku juga nggak punya perbandingan. Dulu berjuang banget, sekarang berjuang bareng. Betul, iya. Seperti itulah Neng, perjalanan hidup itu ya tiap orang pasti berbeda-beda, punya perjuangannya masing-masing. Jenengan juga pasti ada perjuangannya masing-masing yang mungkin lebih dari kulo, yang kalau mungkin dilimpahkan ke kulo nggak kuat. Nah itulah. Gitu loh, orang-orang sesuai. Jangan melihat kalau kita tuh bahagia. Aduh aku pengen deh jadi Neng Uswa, aku pengen jadi Mbak Firda kayak gitu. Jangan gitu loh. Jadilah dirimu sendiri dengan versi terbaik. Iya, karena juga wadah kata-katanya Neng Hilma itu wadah, tadah, pradah gitu ya. Iya. Sesuai jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Betul nih. Ya Allah kalau ujian saya dilimpahkan ke kamu juga belum tentu kamu kuat. Betul. Begitupun sebaliknya. Betul nih. Gitu. Tinggal tadi kita ngomongin kilas perjalanan kehidupan di panjenengan sampai halnya agak privacy yang buat kita mewek bareng. Iya ya Allah. Karena saya keinget dulunya itu kayaknya saya kalau masih mengingat tuh ya meweknya nggak berhenti nih gitu. Ini biar nggak mewek lagi nih kita bahas yang lain nih. Jadi mulai dari kehidupan panjenengan yang agak private dikit kita terus bahas tentang jodohnya panjenengan yang semoga sakinah mawaddah rahmah selamanya. Amin. Abadan til jannah gitu. Amin. Terus sekarang kita bahas tentang organisasi nih. Waduh. Neng Firda ini adalah yang tadi mulai dari dunia jualan sampai jualan teman, mulai dari dunia public speaking sampai ke organisasi. Dan Firda ini teman-teman adalah koordinator nasional Nawaning Nusantara. Neng bisa dijelasin nih Nawaning Nusantara itu apa? Gitu nih. Oke, jadi berawal dari Bunyai Nusantara nih. Bunyai Nusantara anaknya apa? Iya, anaknya. Bunyai Nusantara itu kan para bunyai yang berkumpul membentuk sebuah komunitas. Ya komunitasnya apa? Kajian keilmuan. Jadi mohon maaf yang bilang itu Bunyai Sosialita. Salah besar. Karena pada awal pembentukan Bunyai Nusantara banyak yang bilang, wah itu bunyai-bunyai paling cuma ngumpul-ngumpul rumit selfie, flexing, selfie. Hedon. Itu bahkan dulu disampaikan oleh almarhum Gus Zaki, Ketua RMI PWNU tahun 2019. Pas kulo juga jadi pengurusnya, disampaikan sama Gus Zaki. Suara dari luar tuh seperti itu. Mari kita buktikan bahwasanya Bunyai Nusantara bukan ajang untuk sosialita. Gitu. Akhirnya bener Neng kan Bunyai Nusantara itu kita mengundang Yai Said, Mbak Alisa Wahid, Bunyai Badriah. Bunyai Badriah Nawaning. Oh iya Nawaning. Bunyai Nurafiah. Yang Bunyai Nusantara itu Bunyai Nurafiah. Kita membedah keilmuan tentang apa dulu ya 2019 itu narkoba kayak radikalisme, hijrah kita bahas semua Neng. Jadi bunyai ini kita bagi Neng, ada FGD. Fokus group discussion ya di ruangan-ruangan. Kita suruh mikir. Iya. Mikir, bertukar pendapat. Baksul Masail lebih modern lah nih. Baksul Masail dengan versi modern. Ini loh bukan ajang pamer, bukan ajang perkumpulan sosialita, bukan. Kita kajian keilmuan. Nah, yang jadi masalah waktu itu tiba-tiba karena pas penutupan kita mengundang Gus Reza. Gus Reza itu kebetulan kan bersahabat dengan artis-artis nih. Ada Maruli Tampu Bolon waktu itu. Beliau juga dekat dengan Reno Barak, suaminya Kakak Syahrini. Dan waktu itu habis ada acara Hotman Muklis ya, Hotman Paris. Di Lirboyo, di IIT, di kampus UIT sekarang, di kampus Lirboyo. Dibawalah sama Gus Reza sekalian.
Jadi kita bukan mengundang. Itu si Hotman Paris itu ngikutlah Gus Reza ke acara penutupan Silatnas Bunyi Nusantara. Terus ibunya ya foto itu kan biasa toh Neng, ada orang terkenal. Itu yang jadi gunjingan publik nih. Gitu. Padahal sebelumnya ada fokus group discussion itu loh ya, nggak di apa-apa. Biasa orang itu selalu mencari celahnya gitu. Nah itu rame. Jadi mungkin sekarang sekalian klarifikasi. Nah kemudian karena banyaknya Neng, ayo kita bikin komunitas sendiri gitu kan. Yang muda-muda ya. Yang muda-muda, perkumpulan yang muda-muda seperti itu. Akhirnya ada Nawaning Nusantara. Tapi sebenarnya kepengenan itu udah lama nih. Sebelum ada Buya Nusantara. Adalah kepengenan dari Kulo dan teman-teman gitu. Bikinlah komunitas Nawaning Nusantara yang mewadahi Neng. Karena Neng mungkin Kulo lihat Neng yang dilihat itu adalah hanya Neng yang followernya banyak. Iya. Ngapunten. Betul. Padahal sepenglihatan Kulo banyak Neng yang pinter, lebih kompeten, keilmuannya banyak, keilmuannya mumpuni, tapi tidak mendapatkan panggung hanya karena followernya dikit. Dilihat dari follower. Nah orang-orang tuh melihat seperti itu. Akhirnya apa? Kalau bikin bukan Kulo sih, teman kita bikin Nawaning Nusantara, salah satu visi misinya ya memberdayakan para Nawaning ini untuk berdakwah di media sosial. Seperti itu nih. Biar gak kalah sama Minhum ya Neng ya, yang iya betul-betul. yang di luar afiliasi di luar Ulama. Dan Nawaning Nusantara afiliasinya ke Nahdlatul Ulama. Jadi siapapun putri kiai, menantu kiai, ponakan kiai masuk ponakan kiai, ya cucu kiai ya, yang berafiliasi pondok NU itu boleh ikut dengan umur dengan 18 sampai 40 ya. 40 tahun. Itu boleh menjadi anggota Nawaning Nusantara. Masih Nawaning Nusantara. Nanti kalau di atas itu silakan gabung ke Bunyi Nusantara. Tapi biasanya tuh banyak yang nggak mau dipanggil Bunyai, tetap kening. Nah, kan bisa dilihat dari umur. Nah itu nih. Terus kalau misalkan Neng ada nih bukan dari turunan kiai, terus dia itu membentuk nasabnya sendiri, misalkan dia punya pesantren sendiri, awalnya TPQ mungkin ya nih, ya terus dikembangkan menjadi pesantren, kemudian santrinya banyak, kemudian menjadi pesantren, bukan hanya majelis taklim atau hanya TPQ, bukan hanya ya, TPQ itu juga penting, bukan hanya maksudnya tidak hanya majelis taklim dan juga TPQ, tetapi juga menjadi pondok pesantren yang sudah terlembagakan afiliasi NU. Itu boleh nggak sih Neng masuk Nawaning? Boleh Neng. Boleh ya. Yang penting tadi NU, terafiliasi NU. Dia malah membentuk pesantren, itu malah keren nih. Soalnya gini nih, disclaimer ya Neng ya, soalnya kan banyak gitu loh yang julid kayak APE itu dipanggil Neng karena nikah sama Gus. Itu Neng yang dinaturalisasi sampai ada itu Neng KW. Ya Allah, emang ada Neng KW. Ya, dan kita tuh melihat seperti itu tuh kadang pripun agak miris juga ya. Iya. Kan Neng KW ya, karena kalau dia sudah di Pak mantu sama kiai ya otomatis dia menjadi duriah juga, betul. Gitu. Dia akan melahirkan penerusnya juga, betul. Gitu loh. Tapi balik lagi Neng, kita melihat juga akhlaknya Neng, ya kan. Nomor satu tuh menurut saya akhlak. Kalaupun meskipun dia itu bukan Neng, tapi di Pak mantu kiai, terus kalau akhlaknya juga mohon maaf nih. Ya mungkin itu yang membuat orang jadi membicarakan dia nih. Mungkin gak hanya Neng atau Gus atau Kiai punya ya Neng, ya orang manusia, seseorang tanpa embel-embel status sosial. Kan semuanya juga dilihat dari akhlak ya Neng ya. Betul. Kalau misalkan dia menjadi seorang yang status sosialnya tinggi, kemudian akhlaknya buruk, nah itu kan juga menjadi sorotan orang lain. Apalagi yang status sosialnya tidak baik, kemudian akhlaknya juga tidak baik, lah ini kan juga bermasalah. Gitu. Dan perlu diketahui, jadi Neng itu juga enak nggak enak gitu ya. Bebannya itu kan banyak nih yang bilang, wah Neng itu jadi Neng itu punya privilege, ya kan? Diladeni Tunggu santri. Dulu. Apa ya? Tunggu dulu.
anak orang kaya juga punya privilege jadi anak orang kaya. Semua orang itu sebenarnya punya privilege nih menurutku loh. Tergantung bagaimana dia mengembangkan atau memanfaatkan privilege itu. Memanfaatkan jadi lebih baik atau malah memanfaatkan. Gitu nih. Terus napa nggih? Banyak sekali yang merasa julid gitu loh. Iya, tapi betul. Gini, ya Nawaning ini kan biarlah jadi komunitas Ning. Kan PNS juga ada komunitas sendiri, pelajar juga ada. Geng motor, jangan dijulitin lah. Biarin gitu kita tuh berkembang, mengembangkan karena kita tuh bersatu karena punya visi misi yang sama, punya mungkin darah yang sama ya, darah NU, darah juang yang sama. Darah juang yang sama. Sehingga ya biarkan kita berkembang, biarkan kita berdaya, jangan dijulitin, harusnya malah disupport. Jadi bukan berarti kita eksklusif ya, Ning ya. Memang kita ini wadah ya organisasi. Kalau untuk mengatur organisasi sendiri gimana ini nih? Wah, kalau Nawaning ini karena semuanya ini macan, agak sulit sebenarnya. Tapi itu tantangan buat Kornas dan pengurus-pengurus yang lain juga termasuk Ning Uswa. Ya kebetulan alhamdulillah. Saya tuh punya beberapa pengalaman organisasi ya Ning. Pernah juga kalau dari sekolah mungkin dari OSIS itu saya sudah sering organisasi. Terus masuk di LP Ma'arif Kediri juga. Terus RMI, PWNU dan selain organisasi juga ikut komunitas-komunitas nih. Ada AIS Nusantara, ada LKS, ada dulu itu ada Millennial Community seperti itu. Terus yang terakhir sih yang saat ini juga saya tergabung di PP Fatayat NU gitu. Jadi dari berbagai pengalaman organisasi itu juga saya ambillah sedikit-sedikit untuk bagaimana membentuk Nawaning Nusantara. Ini mumpung dibahas nih PP Fatayat NU sebelum waktu kita sudah out ya. Saya tuh ingat jenengan kan ada di PP Fatayat. Tapi waktu itu jenengan kasih apa ya Ramadan, kajian Ramadan. Oh iya, di PB kan tuh ini ya di PB. Saya dihujat karena jamaahnya tuh laki-laki. Jadi Nvidia tuh memberikan kajian kitab kuning, terus jamaahnya tuh laki-laki. Jadi dihujat habis-habisan sampai viral itu ya IG-nya jenengan itu. Katanya saya masuk di akun Muhammadiyah. Di situ komennya adalah emang nggak ada ya ustadznya? Kenapa sih harus ustadzah? Gitu Neng. Jadi waktu itu saya diminta oleh LDNU untuk ngisi di PBNU. Pokoknya dari Fatayat gantian kan Neng. Setelah itu saya apa Pak ngaji apa ini Pak? Ngaji apa? Terserah Neng, kitab kuning gitu. Saya bawa apa nih kitab Ibanah wal Ifadho. Lah katanya ada ibu-ibu yang apa namanya nunggu buka bersama gitu kan. Tapi lebih banyak laki-lakinya itu Neng. Ibu-ibunya banyak di belakang. Nggak kelihatan. Terus udah saya ngaji itu belajar itu sampai sana mak jebret loh bapak aku yang nggo Ibanah wal Ifadho artinya akhirnya Neng saya puter otak iki piye nyampe no head tapi ndek bapak-bapak bisa masuk akhirnya gitu. Gini head parenting bapak-bapak kalau punya anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 tahun kurang sedikit gitu ya, Neng, ya. Tolong dicek apa sudah keluar darah mens gitu. Kalau sudah berarti tidak boleh apa-apa, nggak boleh sholat. Bapak-bapak tuh antusias nih. Wah ini tema yang ditunggu-tunggu Bu Ustadzah gitu nih. Wah aku semangat Neng. Terus bapak-bapaknya tanya, Bu Ustadzah, kalau anak sudah, Bu Ustadzah panggilnya itu orang awam nih, orang-orang sekitar PBNU gitu. Bu Ustadzah, itu gimana kalau anak saya sudah keluar mens, apa perlu dibelikan obat penunda haid? Loh, enggak perlu Bapak, itu alamiah, semua perempuan mengalaminya. Bapak, kalau ibunya lagi mens, tolong jangan diajak berhubungan karena itu nggak boleh. Gitu. Kalau kayak orang ngajarin parenting gitu. Oh dapat dia nih dapat. Kalau ibunya lagi mens, jangan disuruh-suruh, dipijitin, dibelikan makanan. Karena itu perutnya sakit loh Bapak. Gitu. Oh gitu ya, iya. Jadi Bapak harus lebih mengerti ke istrinya. Kayak gitu nih puter otak di situ juga. Iki piye ya Allah. Terus ibunya yang di belakang gimana ibu-ibu? Paham? Ya. Habis itu ya dihujat biasa. Tapi mereka kan nggak tahu isinya itu gimana. Iya betul. Gitu. Ya Allah kita udah lama banget nih. Aduh. Ya Allah terima kasih ya
begini nih, karena kalau gibahan ini ditayangkan lewat di depan kamera gitu nih. Ning matur nuwun sangat nggih ning nggih atas waktunya. Semoga tidak bosan-bosan lagi. Kalau misalnya ada ini kan podcast part 2. Ada part 3 bersama Gus Daniel, Gus Sutrat. Nanti sama Mas Sauki, Uswa Sauki, Firda Daniel. Asik. Matur nuwun ningku sayangku, cintaku, guruku, panutanku. Aduh, kebalik ya, dengan yang guru saya. Wong saya tuh kalau ngisi acara, Ning, ada nggak materi ini yang kira-kira adil gender? Iya kan, diskusi dulu sama Neng Uswa. Makasih banyak nih. Ini sudah bisa dibawa pulang. Ya Allah, kulkasku gak sedang.